ghibah adalah gunjing. Apa itu gunjing? Menceritakan aib yang ada pada seseorang yang dia tidak suka untuk diceritakan. Ya, dasarnya itu ada sama dia. Jalannya pincang, omongannya cadel misalnya, apalah, ada aib apa saja pada diri dia. Dia tidak suka, kalau kita ceritain pasti dia marah. Maka itu namanya ghibah, dan ini tidak boleh. Hukumnya diharamkan dalam Islam dan termasuk dosa besar dan penyebab siksa kubur. Oleh karena itu teman-teman, tidak perlu menceritakan apapun tentang orang kecuali kebaikan. Kalau nggak ada yang salah, jangan diceritain. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau tidak ada pada dia lebih besar dosanya, karena fitnah. Kalau ada ghibah, kalau nggak ada fitnah. Berarti nggak usah masuk ke zona orang lain, nggak usah. Kalau kita terpaksa harus tahu keadaan orang, kalau itu benar kita dukung, kalau itu salah kita nasihati dan tutupi. Saya pernah buat itu tablik akbar, judulnya At-Tabayun wa Tasattur. Cross check dan tutupi. Dan cross check pun ini kalau ada hubungannya sama kita. Baru kita cross check. Oh, saya mau pastikan sama dia. Karena ada hubungannya sama kita. Misalnya nama kita dibawa-bawa. Yaudah kita cross check. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah. Ada cuplikan di TV kita lihat tidak ada hubungan sama kita. Ah, saya mau cross check juga. Cross check untuk apa? Hubungannya apa sama kamu? Betul. Nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak perlu. Oh, ada orang beli mobil itu, saya mau cross check dulu uangnya halal atau tidak. Nah, apa hubungannya apa? Gitu. Jadi nggak usah gitu ya. Nggak usah masuk ke alam orang lain. Makanya Nabi SAW sering saya ulangi riwayat ini. Beliau kalau pagi hari, kayak kita sekarang waktu duha begini, habis mandi bersih biasanya lagi kosong, beliau jalan dengan para sahabat. Mungkin menjenguk orang sakit, mungkin masuk ke pasar, apalah. Nah seringkali di tengah-tengah jalan atau di tengah proses itu ada wahyu turun. Itu sering terjadi. Maka Nabi SAW kalau habis mandi segala macam sudah rapi, mau keluar, begitu buka pintu banyak sahabat depan rumahnya. Yang paling pertama kalimat Nabi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku. Saya ulangi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Kita sekarang buka pintu langsung, udah tahu belum? Telepon, udah tahu belum? Langsung yang pertama itu, buka gosipnya orang. Assalamualaikum, tidak, gitu kan. Cerita apa yang bermanfaat, tidak. Tanya kabar, enggak, langsung. Ya. Jadi luar biasa campurin urusan orang. Ini bahaya, ghibah ya. Kalau bapak ibu dengar orang menceritakan, apalagi kalau baru kenalan ya. Baru kenalan sudah mulai cerita tentang aib suaminya, aib istrinya, pekerjaannya. Berarti tidak layak jadi teman itu. Kalau dia sekarang ceritain suaminya sudah 10 tahun sama dia, maka kita yang baru berteman 2-3 hari nggak diceritain. Diceritain sama dia nanti. Emang sudah begitu. Kalau kita ketemu sama orang, dia berbicara hanya yang bermanfaat saja. Kalau dia bicara ilmu, nasihat, pendidikan anak kah, masalah bisnis kah, masalah apalah, sukses rumah tangga, banyak yang bisa dibicarakan yang bermanfaat. Kenapa harus masuk ke zona yang tidak perlu? Gitu kan? Nggak usah. Dan jangan bilang, ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya tidak mau ghibah sih, tapi loh, terus cerita lagi. Ya sama saja. Dia hanya mau nambah sedikit pembukaan di masalah ghibahnya. Nggak bisa, jangan masuk di situ. Dan ini saya lihat dijadikan sebagai pola di medsos kita, gosip nomor 1. Gosip itu ghibah. Masuk ke rumah tangga orang, ribut sama pembantunya, rumah tangganya dengan pekerjaannya, macam-macam mobilnya orang dibahas. Kadang-kadang dicari, mungkin kalau pakai sendal pun dibahas. Kenapa pakai sendal merek itu, kenapa begini dan begitu. Nah, ini jadi masalah. Saya pernah ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat, dia bilang, sampai pada tingkat meludah saja dinilai. Mungkin orang jalan dilihat, depan pintu dilihat, di mata-matanya dari jarak jauh. Ini orang keluar mau kemana nih arahnya, diikutin. Untuk buat info saja, berita. Ini semua nggak benar, dalam Islam tidak boleh. Makin kita tidak tahu sesuatu, maka jangan dicampur tahu. Tidak usah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengamanahkan di pundak setiap orang di antara kita 2 malaikat yang tidak pernah tidur. Ngawasin terus. Tidak usah kita yang campuri urusan orang. Sekali lagi kalau kita lihat ada aib, maka tugas kita luruskan. Kalau itu benar kita dukung. Kalaupun kita sudah luruskan, nasihati, tutup. Supaya dapat pahala ya. Terus sudah tahu fulan tuh, saya nasihatin tuh. Kan jadi hilang pahalanya. Nggak usah. Nasihatin orang antara kita sama Allah SWT. Para ulama salaf salih dulu, kalau mau nasihatin orang, dia tidak kenal. Dia datang mendekat lalu dia mengatakan, saudaraku, saya mendapat informasi, karena dia merasa dia sampai di bawah namanya.
Dia ada urusan sama dia mengatakan telah berita begini dan begitu. Nasihat saya bertakwalah kepada Allah, harus begini, harus begitu, harus begini. Selesai. Kata orang-orang yang diberikan nasihat, saya mendengarkan suara itu dengan nasihat itu seperti sebuah air sejuk di musim panas. Karena nasihatnya bertakwa sama Allah, hati-hati dengan siksa kubur, hati-hati dengan siksa neraka. Bagaimana kalau orang itu begini dan begini, bagaimana kalau kau di posisi dia. Setelah selesai dia bilang, begitu saya balik, saya lihat orangnya tidak ada. Udah hilang. Dia cuma nasihatin, dia pergi. Gak butuh apa-apa. Jadi orang tidak ada masalah dunianya karena dia berpikir bagaimana mendapatkan pahala. Sekali orang yang nasihatin dia baik, maka sudah didapat pahalanya, kan begitu. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi tinggalkan semua ini. Bahaya sekali. Ghibah ini yang sekarang sudah seperti menjadi sebuah makanan ya. Ya, seperti sudah orang gibahin suaminya sendiri, istrinya sendiri, anaknya, segala macam hal. Ya, pembantunya lah segala macam. Ada orang pernah interaksi sama kita teman-teman, dia punya kekurangan, dia udah berhenti, udah biarin aja sudah, dia berhenti selesai, udah jangan dicampuri lagi. Dia mau bicara apa terserah dia, pokoknya kita sudah tidak ada. Intinya kan mudaratnya kita sudah selesai. Begitu orang mukmin. Udah roda kehidupan harus berjalan, jangan sibuk urus terus masalah itu. Ada orang dibawa masalah, dia pernah masalah sama pembantunya 10 tahun sudah berhenti, pembantu itu masih diceritain sampai sekarang. Untuk apa sekarang? Cerita untuk apa? Manfaatnya apa? Dia masalah sama kita kan dia sudah berhenti, ya udah selesai, udah biarin aja. Kalau dia bicara, dia pun bicara urusan dia sama Allah. Dan sampai kemana sih kata-katanya? Sampai di mana dia mau kata-kata? Dia cerita sama 3-4 orang, 10 orang, habis itu berhenti kan? Kita panen pahalanya, gitu kan? Makanya seorang salafus saleh pernah digosipin oleh seseorang. Dia senyum. Kebetulan dia baru beli kurma masih sama tangkainya. Kurmanya masih segar-segar. Dia suruh muridnya satu orang bawa ini ke orang sana. Titip pesan ya. Bilang sebagai balasan atas kau transfer pahalamu. Kau kasih pahalamu ke saya karena kau gosipin saya. Ini balasnya. Saya balas kau dengan kurma yang segar ini. Artinya dia ingin mendakwahi orang itu sekaligus juga memberikan gambaran. Bahaya loh kamu, ini pahalamu hilang. Gitu loh. Dan ini saya balas kamu. Kau mau buruk, saya tetap balas kau dengan kebaikan. Seperti itulah kurang lebih. Ya, jadi selalu yang terdengar oleh kuping kita, yang terlihat oleh mata kita, yang terucap dengan lisan kita, semuanya kebaikan. Bagi orang mukmin selalu emas saja. Nasihat, manfaat, ilmu, segala macam itu saja. Dari manfaat ke manfaat yang lain. Gak ada manfaatnya jangan didengarin udah. Gak perlu. Dan ingat, semua yang didengar oleh kuping kita jangan langsung dinukil dengan mulut. Karena Nabi SAW mengatakan cukuplah dosa yang sangat berat bagi orang yang semua yang dia dengar dinukil dengan mulutnya. Baru dengar langsung dilempar. Padahal sebenarnya belum tentu itu benar. Bagaimana kita tarik sekarang? Kita teman-teman kalau sudah melemparkan kata-kata itu susah sekali. Selama masih di lisan kita, maka masih milik kita. Kita bisa telan kembali, nggak usah diucapkan. Kontrol diri. Tapi kalau kita sudah ucapin, ini luar biasa. Pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau titip sama orang emas, pastikan tidak akan bertambah. Tidak mungkin, bahkan bisa berkurang kalau kita titip emas. Tapi kalau kau titip kata-kata, pastikan akan bertambah. Ini kita cerita satu paragraf nih sama dia. Dia nanti cerita sama temannya itu 2 paragraf. Ini 10 orang 10 paragraf, jadi satu buku nanti. Padahal kasusnya cuma kecil. Tapi jadi besar gara-gara itu. Ya. Efeknya besar. Dan itu dimaksud dengan ghibah teman-teman sekalian. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat itu. Ya, selalu dibaca itu surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12 tentang masalah larangan-larangan seperti ini.